Kalau ada next slide, di next aja. Oh, udah cukup ya. Nah, demikian CV dari Mbak Dian sebagai narasumber kita pada siang hari ini. Untuk selanjutnya saya serahkan ke Mbak Dian. Ini nanti saya juga mau cari lokasi lagi yang kira-kira sinyalnya cukup baik sehingga tidak terkendala di sinyal. Mungkin kepada Mbak Dian kami persilahkan waktunya sesuai dengan rundown sampai dengan jam 13.40 ya. Bentar, Mbak. 14.40, maaf. Oh, ya. Sampai dengan 14.40 kami persilahkan kepada Mbak Dian. Silakan. Ya, oke. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin nanti kalau misalnya saya kebablasan direm ya. Waktunya maksudnya. Kadang-kadang nggak kerasa kalau Ya, nyampe Mbak. materi itu kebablasan. Oke, saya akan Siap. tampilkan materinya karena tadi sudah diperkenalkan. Kalau ketemu saya di jalan, panggil aja Mbak Diana. Biasanya saya juga mendampingi teman-teman untuk pengembangan diri. Jadi ya, saya diminta membantu, ya saya bantu saja begitu. Oke, sebelum kita mulai, mari kita main-main dulu. Silahkan langsung diklik aja itu atau di-scan supaya kita bisa sama-sama aktif di situ. Sudah bisa di-scan ya? Bisa masuk? Bisa masuk, Mas Fali? Belum, Mbak. Belum. Belum ini. Mas Reza bisa masuk? Tampilannya ada yang sebelum mulai, apakah ada pertanyaan seperti itu? Apa Ya, benar nggak? betul. Benar ya? Betul. Berarti kita diminta emang nulis pertanyaan gitu ya, Mbak? Iya. Oh, makanya saya bingung ini. Gimana? Oke. Iya. Biar spesial, nanyanya duluan, nggak di akhir. Oh gitu. Baik. Ya, jadi go to menti.com, kemudian dituliskan kodenya 312828. Ya sudah, Mbak. Udah ya. Langsung tulis pertanyaan berarti di sini. Iya. Pertanyaannya seputar tema. Tanyain kabar, apa kabar? Ya sehat ya. Kalau di sini berarti sehat. Apa sebenarnya yang paling dilihat dari CV kita? Oke, nanti saya jawab. Apa yang paling dilihat? Apa yang paling utama yang perlu ditonjolkan dalam CV kerja? Oke. Kemudian, apakah ada kepribadian khusus yang harus kita punya dalam dunia kerja? Jelas ada.
Jadi kalau kepribadian khusus itu pasti ada karena kita akan diminta atau dilihat kesesuaiannya antara kepribadian diri kita dengan kebutuhan di dalam pekerjaan. Karena tidak semua pekerjaan butuh orang yang cerewet kayak saya, dan tidak semua pekerjaan butuh orang yang pendiam, misalnya begitu. Kalau misalnya sekretaris cerewet kayak saya, nanti banyak data yang bocor kali ya. Gitu. Nah, itu bahaya juga. Maka ada kepribadian khusus yang ada di dunia kerja. Kemudian membuat CV yang menarik untuk fresh graduate. Oke, nanti kita bahas. Bagaimana membuat CV yang proporsional? Oke, nanti ada jawabannya. Menampilkan foto itu perlu atau tidak? Apa yang dinilai pertama kali? Oke, menampilkan foto itu perlu. Tapi fotonya seperti apa nanti juga akan kita bahas. Kemudian menuliskan CV dengan ringkas tetapi mewakili kemampuan yang dimiliki. Oke. Kemudian membangun portofolio dari awal. Nah, ini portofolio nanti lainnya dengan CV. Jadi nanti ya kita bahas lah kalau misalkan waktunya masih, tapi kita fokus ke CV dulu. Kemudian belum memiliki pengalaman kerja, bagaimana dapat membuat yakin ke perusahaan. Nah, ini kalau pengalaman kerja ini tidak harus selalu bekerja di perusahaan, bisa jadi bekerja paruh waktu, part-time, itu bisa dijadikan sebagai pengalaman kerja. Kemudian juga bisa ketika misalkan kita kerja praktek, itu juga bisa dijadikan sebagai pengalaman kerja, itu bisa dituliskan. Kemudian misalkan kita tidak ada pengalaman kerja sama sekali, ya kita adalah pengalaman organisasi, begitu. Kalau belum ada pengalaman, ya cari pengalamannya sekarang. Apakah setiap melamar pekerjaan itu memerlukan portofolio? Jawabannya tidak. Aspek penilaian apa yang diambil dari CV? Oke, nanti kita bahas. Ini tadi sudah ya. Oke. Yang mengisi tadi 11 orang, yang lainnya belum merespon, mungkin belum nyambung atau gimana? Nggak apa-apa lah, nanti masih ada pertanyaan selanjutnya. Saya stop share dan kembali ke materi. Ada yang ngantuk? Oh ya, masih semangat. Ini soalnya jam kritis ini, kalau jam segini itu biasanya di hari Sabtu, jam segini. Karena memang tadi pagi saya baru ngejar SKP, Satuan Kredit Profesi, untuk perpanjangan profesi psikolog. Kalau nggak saya perpanjang, nanti saya nggak boleh praktek. Gitu. Oke, jadi saya mulai dulu apa sih sebetulnya CV itu, supaya kita sama-sama paham ya, CV itu seperti apa. Nah, CV ini berisi berbagai informasi yang detail mengenai pendidikan, pencapaian akademik, penelitian, publikasi, penghargaan, afiliasi, dan hal-hal lain yang terkait. Nah, afiliasi ini maksudnya misalkan ada afiliasi profesional, misalkan kalau dokter itu ada ID, kemudian kalau akuntan ya ada asosiasi akuntan, kemudian seperti saya mungkin psikolog itu ada HIMSI, namanya Himpunan Psikologi Indonesia, yang istilahnya itu menunjukkan afiliasi kita secara profesional. Kemudian dari kemarin CV yang saya baca juga ada yang translator ya, artinya dia juga bergabung dengan asosiasi atau organisasi translator. Ini juga penting. Nah, kemudian yang lainnya adalah ringkasan pengalaman, prestasi, keterampilan, maupun rekomendasi atau preferensi. Ini isinya. Jadi kalau nanti kita cek, isinya ada itu semua. Nah, ini dia. Apa yang harus ada di CV itu adalah ini. Jadi kalau yang di atas, ini adalah yang paling inti. Nah, yang lainnya, yang 3 yang di bawah, ini adalah pelengkap. Yang 4 yang di atas, itu adalah yang inti. Jadi data diri harus ada nama lengkap. Nama lengkap ini perlu disebutkan secara jelas, kemudian lengkap, tanggal lahir juga perlu disebutkan, alamat email,
Kalau alamat rumah saat ini barangkali tidak terlalu urgent karena jarang sekali perusahaan menggunakan fasilitas surat menyurat, kecuali bagi karyawan yang sudah masuk di perusahaan, itu baru digunakan surat menyurat. Kemudian nomor telepon, pendidikan, penghargaan, kemudian pengalaman kerja, publikasi. Publikasi ini misalkan terkait dengan karya tugas akhir, itu bisa dicantumkan di situ. Pengalaman organisasi ini juga bisa disebutkan. Volunteer ini adalah kegiatan-kegiatan yang sifatnya sukarela. Itu juga bisa disebutkan di situ. Begitu. Kemudian, terlalu cepat nggak ya ini saya nyampein materi? Cukup pas, Mbak. Pas ya? Kelihatan antusias. Kecepatan nggak? Gimana dari teman-teman? Bisa respon? Nanti kalau terlalu cepat saya direm ya. Nanti kalau terlalu cepat bisa di-resen ya, teman-teman ya. Ada Ya. Nah, ini bagian-bagian lain yang perlu ada di dalam CV, yaitu sertifikasi atau lisensi. Misalnya kalau yang teknik itu ada teknik sipil, misalnya ada sertifikasi K3 atau sertifikasi apa misalnya tenaga kerja bangunan tinggi, atau misalkan sertifikasi apa ya yang terkait dengan pembangunan jembatan atau misalkan Corel pakai AutoCAD. Nah, seperti itu adalah sertifikasi. Kemudian afiliasi tadi sudah saya sebutkan. Nah, aktivitas profesional ini juga misalkan sebagai apa? Kalau karena saat ini banyak sekali orang-orang yang tidak bekerja di organisasi, seperti saya kan nggak bekerja di organisasi ya. Nah, ini bisa disebutkan aktivitas profesionalnya apa. Oh, misalkan membantu perusahaan apa untuk menjadi apa, gitu. Karena saya memang saat ini saya tidak bergabung dengan perusahaan secara setiap hari begitu enggak, tapi saya memang ada kontrak yaitu sebagai pekerja paruh waktu. Begitu. Kemudian penelitian. Nah, ini kualifikasi tambahan atau soft skill yang kita punya yang memang mendukung proses yang kita tekuni. Misalkan saya sebagai psikolog ya, saya kualifikasinya apa? Nah, ini kualifikasi yang mendukung itu misalkan saya asesmen. Kemudian saya melakukan pemetaan kompetensi. Nah, itu adalah kualifikasi yang mendukung. Kemudian misalkan kalau seperti tadi yang misalkan teknik arsitektur begitu ya. Misalkan gambar apa, dia yang menguasai itu gambar apa. Nah, ini kualifikasi khusus inilah yang nanti juga bisa dituliskan di dalam CV. Apakah bisa dituliskan dalam satu halaman? Nanti kita cek ya, apakah bisa. Kemudian bagaimana caranya? Ini dulu. Yang pertama, brainstorming. Kalau brainstorming itu karena CV itu kan sebetulnya brosur ya. Brosur diri kita untuk menyajikan diri kita kepada perusahaan atau organisasi yang akan kita masuki. Nah, sehingga ketika kita membuat CV, ya kita perlu melihat karakteristik organisasinya seperti apa. Kalau misalkan itu menjadi ASN begitu, nah itu cukup kalau misalkan CV atau daftar riwayat hidupnya itu cukup sederhana saja, tidak perlu yang ribet, kemudian tidak perlu ada gambar aneh-aneh, nggak perlu. Tapi kalau misalkan itu perusahaan seperti Google, kemudian misalkan perusahaan-perusahaan seperti Kopi Kenangan, kita masuk ke situ, itu kan perusahaan-perusahaan yang masih baru dan anak muda banget. Nah, artinya kita juga perlu menyesuaikan desainnya seperti apa. Nah, kemudian kalau kita melihat organisasi, kita juga perlu melihat nih, kualifikasi di organisasi itu apa saja sih persyaratannya. Jangan sampai kita masuk, tapi kualifikasi kita nggak cocok. Nah, inilah yang akan dilihat. Jadi organisasi akan melihat seberapa cocok sih calon yang memasukkan lamaran dengan karakteristik atau kualifikasi yang ada di organisasi. Ini yang dilihat pertama. Dan for your information, kalau teman-teman saya yang
khususnya yang menangani rekrutmen, itu hanya diberikan paling lama 1 menit untuk melihat CV. Bisa dibayangkan ya, 1 menit untuk melihat CV. Jadi kalau teman-teman lihat brosur itu paling lama berapa menit kan? Kalau brosurnya jelek langsung buang. Sama ketika rekan-rekan saya yang di bagian rekrutmen ini melihat CV, kemudian tidak tertarik, kemudian tidak sesuai juga akan seperti itu. Jadi mereka juga akan, ya sudahlah, nggak usah diiniin aja, nggak usah langsung lihat buang, begitu nggak cocok dibuang begitu. Nah, ini informasi apa yang akan dicantumkan, ini sesuaikan dengan karakteristik organisasinya. Kemudian hobi dan minat apa yang akan disertakan di situ. Ini juga hobi dan minatnya perlu disesuaikan dengan tujuan pembuatan CV-nya. Jadi kita perlu brainstorming dulu. Tujuan kita bikin CV itu sebetulnya apa sih? Gitu. Nah, kemudian keterampilan yang relevan ini juga perlu dituliskan. Kalau nggak relevan ya nggak perlu. Misalkan saya melamar di perusahaan sebagai konsultan pengembangan organisasi, ya saya nggak perlu mencantumkan keterampilan memasak. Meskipun saya pinter masak, tapi itu nggak ada relevannya, nggak ada kaitannya, jadi nggak perlu dicantumkan di situ. Begitu. Oke, saya akan memberikan contoh seperti apa sih CV-nya supaya juga teman-teman juga bisa melihat seperti apa. Mbak Maulida di sini ada? Mbak Maulida? Boleh di-unmute? Atau Mas Elza? Mbak Hana? Silahkan, Ada nggak? bagi yang namanya dipanggil, bisa raise hand. Ada? Maulida ada? Bisa Halo? di-unmute, Mbak Maulida. Suara saya terdengar, Bu. Suaranya kecil sekali ya? Ada ya Mbak Maulida? Ya, Bu, ada, Bu. Oke. Mohon izin saya share ininya, CV-nya supaya kita bisa sama-sama belajar. Saya share ya. Oke. Bentar. Nah, ini dia. Punya Mbak Maulida ini secara desain bagus. Kelihatan ya? Kelihatan nggak? Kelihatan kah? Kelihatan, tapi Kelihatan? nggak full. Ya, belum full memang. Oh ya. Begini, cukup? Malah jadi Nah, ini kecil, Bu, di sini tulisannya. secara tampilan ini bagus. Artinya sudah rapi, mudah dilihat, dan eye-catching. Jadinya enak. Ngelihatnya enak. Kemudian yang lainnya, urutannya secara urutan kronologis, ini sudah sesuai. Artinya di sini yang harusnya didahulukan itu adalah informasi yang terakhir. Ini sudah tepat. Seperti itu cara penulisannya sudah benar. Kemudian kontaknya juga sudah ada, teleponnya ada, ini saya tutup. Kemudian di sini ada alamat emailnya. Kemudian alamat jejaring profesional juga ada. Kemudian skill-nya. Nah, coba kita sama-sama perhatikan yang skill. Ini saya tadi komen di sini. Ini tadi di sini Maulida maksudnya melamar sebagai HRGA manager, begitu atau gimana ya Mbak Maulida? Halo? Halo? Iya. Kecil banget suaranya. Mic-nya mungkin Udah bisa makan, Mbak? Ini memang melamar sebagai HRGA manager, begitu ceritanya? Iya, Mbak. Oke. Saya translate. Kalau melamarnya sebagai itu, nah kaitannya dengan apa namanya monitoring, evaluation, public speaking, team management. Nah, ini apakah semuanya terkait dengan kualifikasi sebagai HRGA manager atau seperti apa? Gitu. Nah, kemudian di sini juga ini pondok pesantren mahasiswa. Apakah
kemudian pondok pesantren ini ada kaitannya dengan HRGA manager atau enggak? Gitu ya. Kalau memang tidak ada kaitannya ya enggak perlu. Baru kemudian nanti misalkan wawancara, baru tuh disebutkan. Saya tinggal di mana di pondok ini selain pendidikan formal, saya punya pendidikan non formal di pondok, nah itu baru boleh disebutkan. Tapi kalau sekiranya ini tidak mendukung ini, ya ini tidak perlu disebutkan. Nah, kemudian yang di sini adalah basic information. Basic information-nya highly dedicated in learning new things and has a deeply concern in maternal and child health, mental health, and community health. Semuanya di sini health semua. Nah, di sininya ininya HRGA kan jadi nggak nyambung. Gitu. Makanya kalau ini ngelamar sebagai HRGA, kalau saya udah saya coret, maaf ya Mbak. Gitu. Jadi memang ini di sini kita perlu melihat kesesuaiannya seperti apa. Persyaratannya sebagai HRGA itu apa saja, kecuali jika memang di sini adalah dedicated in learning new things, kemudian secara khusus ya memang ini secara khusus ada di sini, tapi learn new things ini ya semua orang bisa kalau misalkan jadi HRGA manager gitu. Itu kemudian yang lainnya oke sih. Yang lainnya sudah oke. Kemudian award-nya juga semuanya sudah terkait dengan health, tapi makanya ini yang perlu diubah adalah yang ini. Gitu. Gitu, Mbak Maulida. Sementara itu ya. Kemudian saya lanjutkan nih materinya. Cepet kok saya nyampein materinya. Kita nanti tanya jawab aja. Kalau sudah brainstorming, kemudian apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Nah, selanjutnya adalah kita perlu untuk melakukan identifikasi. Kan kita tadi udah istilahnya brainstorming itu istilahnya orang mau masak, kita tuh udah belanja kemanapun gitu. Udah belanja bahan-bahannya udah kita dapatkan begitu. Nah, selanjutnya adalah kita identifikasi mana sih yang sesuai. Misalkan, oh ini mau kita masak ini, ya berarti kita mau apa aja. Nah, ini yang diidentifikasi. Yang pertama itu pendidikan atau pengetahuan. Ini pendidikan formal dan informal yang kaitannya dengan jabatan yang akan dilamar. Kemudian identifikasi juga kemampuan kepemimpinannya seperti apa, kemampuan sosialnya seperti apa, kemudian pengalaman kerja yang dimiliki, dan keterampilan. Nah, yang kemampuan leadership dan sosial, ini silahkan membuat catatan pribadi. Yang bisa ini dibuat sebagai portofolio. Artinya, portofolio ini adalah nanti berisi dari setiap kegiatan, kemudian kegiatannya apa, peranannya apa, kemudian apa yang kita lakukan, dan hasilnya seperti apa. Itu kalau portofolio. Sedangkan CV itu ya tidak perlu sampai selengkap itu. Kemudian pengalaman, ini bisa jadi pengalaman bekerja bisa, pengalaman berorganisasi juga bisa. Selanjutnya keterampilannya, keterampilan yang mendukung seperti tadi yang sudah saya sampaikan tadi sudah ya. Begitu. Nah, coba kita intip lagi apakah ini saya ada sampel sangat sederhana tapi mudah dibaca. Mudah untuk dipahami. Jadi dilihat pun enak. Ini jadi di sini ada namanya. Kemudian setelah nama di sini ada alamatnya, ada nomor teleponnya. Kemudian dia statusnya sebagai apa, di sini juga ada.
Kemudian yang lainnya adalah dia sekolah di mana. Ini juga ada ya. Jadi mulai PhD, dia sudah S3, kemudian S2-nya di mana, kemudian S1-nya di mana, ada semua. Nah, kemudian di sini dia juga menyebutkan teaching and advising. Jadi di sini ada memfasilitasi program-program pendidikan. Kemudian juga inovasinya inovasi di bidang pendidikan. Kemudian selanjutnya yang di sini juga sama. Ini semuanya tentang pendidikan. Kemudian sebagai group leadernya juga kaitannya dengan program pendidikan, teaching assistant, kemudian professional development, kemudian menjadi asisten untuk pelayanan di universitas. Artinya ini semuanya adalah mengenai pendidikan, begitu. Di sini juga dicantumkan juga penelitiannya, kapan dia melakukan penelitian, pada saat apa. Kemudian fungsi penelitiannya juga disebutkan di sini. Nah, kalau portofolio ini bisa disebutkan sampai selengkap ini. Ini sifatnya portofolio, ini harus lengkap. Penelitiannya apa, di mana, kemudian hasilnya seperti apa, ini perlu disebutkan secara lengkap. Kemudian, nah ini publikasi. Publikasinya juga perlu disebutkan secara lengkap. Dan konferensi ini juga melengkapi tadi, yang dia sebagai pendidik. Karena dia adalah sebagai pendidik, makanya selengkap ini, termasuk penghargaan dan pengakuan-pengakuan yang ada di dia, itu semuanya adalah kaitannya dengan pendidikan. Jadi ini Department of Education, kemudian Academic Scholarship, kemudian Summer Research Grant, ini semuanya adalah kaitannya dengan pendidikan. Gitu. Sampai sini ada pertanyaan? Atau mau disimpan nanti? Bisa. Kalau mau, gimana? Ya bisa disimpan. Oke. Kalau disimpan nanti saya share screen lagi yang punya Mbak Hana ya. Punya Mbak Hana ini juga bagus desainnya. Kelihatankah? Kelihatan ya? Mbak Hana. Nah, ini Mbak Hana ini sudah ada fotonya juga. Nah, kalau untuk desainnya itu sudah memang eye-catching. Kemudian untuk fotonya sebisa mungkin dikasihnya foto formal dan jangan sampai kepotong kayak gini ya Mbak ketika nanti memang melamar pekerjaan. Jadi bagi siapapun nanti misalkan apply untuk pekerjaan, apply untuk beasiswa, ya memang sediakan fotonya di situ. Tapi kalau misalkan di aplikasinya itu meminta foto 3x4 berapa lembar, nah berarti kita tidak perlu menyertakan foto. Jadi salah satu saja, jangan udah ada fotonya, di sini ada foto, begitu nggak perlu. Kemudian, nah ini keunggulan, perlu menyebutkan keunggulan dari Student of English Translation ini apa? Nah, ini dia sudah menyebutkan excellent in working with others. Working with others ini apakah semua mahasiswa bisa mencapai itu atau mahasiswa bahasa Inggris saja yang bisa seperti itu? Energetic, ambitious person who has developed a mature and responsible approach to any task and task that I undertake. Nah, ini artinya kalau misalkan seseorang diberi tugas, kemudian bisa mengerjakan, itu apakah semua mahasiswa begitu atau khusus mahasiswa bahasa Inggris saja? Nah, ini juga perlu dipertimbangkan. Kemudian pengalamannya, ini HR Department ya. Nah, ini nanti karena di sini ini sifatnya itu masih hanya menjelaskan tentang dirinya saja, tapi belum terfokus
CV ini untuk apa, sehingga masih semua informasi maunya dimasukkan ke situ gitu kali ya. Nah, ini di HR department, it's okay, disertakan di sini, tapi ketika melihat di sini, misalnya dia sebagai English translator, misalkan yang dilamar untuk jabatan itu, di sininya sudah cocok. Organisasinya juga sudah cocok, tapi begitu ngelihat ke atas, kok nggak ada kaitannya di HR department. Tapi misalkan nanti kemudian di sini disebutkan administration officer ini sebagai translator di divisi HR. Nah, ini harusnya disebutkan di sini sehingga orang mendapatkan kejelasan. Di sini juga di operational department ini di on the job training dia fungsinya sebagai apa? Namanya OJT itu kan ada banyak fungsi ya dan banyak jabatan. Nah, ini nanti ketika jabatannya memang sesuai ya ini perlu disebutkan. Nah, kemudian pendidikannya ini sudah sesuai ya, dia di program translation, jadinya cocok. Websitenya juga sudah ada, sudah lengkap, nomor teleponnya ada, alamatnya juga sudah cukup lengkap. Nah, kemudian di sini nih, ini yang Himpunan Penerjemah Indonesia, ini perlu disebutkan, ini keanggotaannya ini sebagai apa? Apakah memang ketika ada keanggotaan ini menunjukkan apa? Kayak misalnya kalau saya HIMSI saya aktif di Asosiasi Psikologi Industri dan Organisasi. Nah, itu jelas bahwa saya akan memfokuskan diri dalam bidang psikologi industri dan organisasi. Yang sering perlu diperhatikan juga adalah ini. Ini kan sampai tahun 2015 ya pengalamannya. Kemudian di sini pendidikannya mulainya tahun 2017. Nah, ini nanti bisa memunculkan pertanyaan bagi pewawancara. Dari 2015 sampai 2017 ngapain aja? Nah, ini nih. Waktu idle atau waktu kosong ini yang perlu nanti dijelaskan. Begitu. Kemudian yang lain lagi adalah paragrafnya perlu dirapikan. Ini masih istilahnya masih rata kiri ya. Nah, apakah memang mau dibuat seperti ini atau memang mau dibuat justify, artinya rata kanan kiri. Nah, ini perlu dirapikan karena yang di sini pun juga kalau memang ini lebih coba aja diperhatikan ketika saya buat seperti ini lebih enak atau lebih enak ini. Itu tentang seni aja sih. Gitu. Jadi tentang tampilan itu ya perlu diperhatikan juga. Itu. Ini ya untuk Mbak Hana. Sudah saya review ya. Selesai kan? Berarti kurang satu lagi. Kemudian saya balik lagi. Silahkan masuk lagi ke menti.com. www.menti.com, kemudian di situ ada pertanyaan selanjutnya. Oh, ini ada pertanyaan lagi ya. Setiap pekerjaan memiliki requirement yang berbeda-beda. Apakah sebaiknya kita selalu mengupdate CV kita sesuai pekerjaan yang kita apply? Jawabannya iya. Saya bukakan CV saya itu ada banyak. Sebentar. Nah, ini
teman-teman bisa lihat juga bahwa CV saya tidak hanya ada satu, tapi ada beberapa. Ini CV saya. Duh. Sudah terlihat CV-nya? Sudah, Mbak. Sudah. Oke. Nah, ini profilnya. Profilnya saya berikan seperti ini. Nah, ini artinya ketika saya menyampaikan profil, itu saya sebutkan saya psikolog, psikolognya bidang apa, karena psikolog itu ada banyak. Ini untuk SPV rekrutmen FMCG ya. Kemudian ya ketika ini saya melamar sebagai SPV rekrutmen, ya saya di sini saya sebutkan senior rekruter PT Tiga Daya, kemudian asesor associate, kemudian di sini juga saya sebutkan senior psikolog PTC. Gitu. Nah, kemudian termasuk di pendidikan juga di sini saya jelaskan. Di pendidikan saya itu saya mempelajari apa. Begitu. Di sini skill-nya juga saya sebutkan skill yang sesuai dengan apa yang akan saya lamar. Sama-sama satu halaman, tapi ada yang lainnya. Yang Maaf, satunya Bu. beda. Gimana? Yang di layar baru kelihatan yang profilnya aja, yang skill gitu-gitunya belum terlihat. Oh ya, oke. Yang skill-nya seperti ini. Nah, ini skill-nya. Jadi skill-nya di sini saya sebutkan analisis jabatan, rekrutmen, belum manpower. terlihat, Bu. Mohon maaf. Belum kelihatan? Ya, mungkin Iya, bisa di layarnya. Zoom out. Oh. Oke, kalau sekarang sudah terlihat? Nggak berubah, Bu. Oh, Belum. masih sama ya? Iya. Bentar. Nah, mungkin yang itu. Ini, yang ini sudah kelihatan? Nah, sudah. Ya. Nah, ini ada analisis jabatan, rekrutmen, kemudian manpower planning, wawancara berbasis perilaku, psikotes, dan performance management system. Nah, ini yang satunya kelihatan nggak ya? Ini kan tadi untuk SPV rekrutmen. Nah, yang satunya itu saya melamar sebagai HOD. Kelihatankah yang HOD manager? Belum, Bu. Mungkin bisa di stop share dulu mungkin. Oke, ya saya new share dulu ya. Ya. Oke, ini kelihatan? Kelihatan belum? Yang Tulisannya head ini of. yang SPV recruitment. Oh, yang head of ini belum kelihatan ya? Belum. Bentar. Sudah? Sudah. Oke, nah yang head of department ini ya beda, ada perbedaannya. Jadi di sini dia mencari, waktu itu dia mencari manajer HRGA, HRGA-nya juga fungsinya adalah sama-sama untuk di bagian rekrutmennya. Hanya saja yang si Global Trans Energy ini, dia butuhnya adalah lowongannya itu berbahasa Inggris. Makanya begitu dia bahasa Inggris, ya saya rubah bahasa Inggris. Ini juga perlu diperhatikan. Jadi ketika lowongannya berbahasa Indonesia, silakan membuatnya bahasa Indonesia saja. Supaya aman. Karena ketika kita membuat CV-nya itu bahasa Inggris, nanti akan timbul banyak pertanyaan juga dari orang HR-nya. Ketika nanti wawancara, biasanya kemudian, okay, please share about you in English. Nah, begitu kita bikinnya bahasa Inggris, dikiranya kita pinter bahasa Inggris. Kalau memang pinter bahasa Inggris, nggak masalah. Tapi begitu udah gitu, biasanya gini, boleh pakai bahasa Indonesia nggak? Gitu. Nah, itu udah paling males tuh kalau kayak gitu tuh. CV-nya kita lowongannya bahasa Indonesia, dia nulis CV-nya bahasa Inggris. Begitu disuruh wawancara bahasa Inggris,
nanyanya gitu. Nah, itu biasanya udah langsung rekruter tuh biasanya langsung ilfil gitu. Itu saya ini dulu, saya ganti untuk yang lainnya, untuk CV yang lainnya. Nah, ini bentar. Yang rekrutmen sebentar. Saya share lagi, ini punya saya juga. Ini di tahun yang sama, tapi ininya trainer. Kok ini ya? Apa lamaran ya? Salah. Maaf. Nah, ini dia. Ini sudah kelihatan ya? Sudah kelihatan? Yang ininya profesional psikologi? Sudah, Mbak. Oke. Nah, yang profesional psikologi ini saya sebutkannya secara umum. Secara lebih umum di sini. Ada yang mengenali apa kesalahannya di sini? Saya kecilin coba. Ada nggak yang tahu apa kesalahannya di sini? Ini saya kasih contoh yang salah. Campur bahasa, Bu. Iya, betul. Campur-campur bahasanya. Nah, ini nggak boleh nih. Seperti ini nih nggak boleh. Berarti ketahuan ya kalau tadi saya ganti bahasanya udah langsung ketahuan. Nah, ini jangan campur-campur. Di sininya profile, kontak, experience, skills, kemudian di sininya pendidikan. Harusnya education ya. Gitu. Itu sampai sini saya lanjutkan lagi balik ke materinya. Untuk yang di ini tadi sudah bisa dilanjutkan belum ya? Oh, masih banyak ya pertanyaannya. Ini ada Mas Brian Auliai IPB, angkat tangan. Oke. Gimana Mas Brian? Boleh di-unmute aja? Ada pertanyaan atau kepencet? Kalau masih belum ini, saya lanjutkan tanya jawabnya atau saya selesaikan materinya dulu? Mungkin materinya aja dulu. Oke. Nanti Nah, mungkin kan oke. Ya, saya lanjutkan untuk ke materinya. Nah, di sini saya lanjutkan mengenai tampilan CV. Tampilan CV itu harus seperti apa sih? Yang pertama, yang biasanya sering ditanyakan, Mbak, saya kalau nulis CV harus berapa lembar? Jangan banyak-banyak, yang baca lo males. Kalau bisa cukup 1-2 halaman saja. Kemudian, 1-2 halaman ini usahakan dipadatkan, sehingga memuat informasi yang memang sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan dari organisasi. Kemudian desainnya ya seperti tadi, yang eye-catching, sesuaikan dengan karakteristik organisasi. Kalau misalkan organisasinya kayak perusahaan-perusahaan swasta yang kekinian, ya buatlah desain yang kekinian. Saya kira banyak ya sekarang template-template, apa namanya, template-template CV itu di internet ada banyak sekali, baik yang berbayar maupun gratisan itu ada banyak. Kemudian bagaimana jika di print? Silahkan nanti usahakan ngeprintnya pakai fancy paper. Artinya yang tebal. Bukan fancy paper yang banyak gambarnya, bukan, tapi tebal. Sehingga nanti
tampilannya itu meyakinkan. Dan ketika orang pegang itu udah lain daripada yang lain. Istilahnya brosur itu kalau brosurnya beda dari yang lain ya itu kan udah satu keunggulan tersendiri ya. Kemudian kalau untuk cara penulisannya ya seperti tadi, cara penulisannya mesti konsisten. Artinya dari fontnya seberapa itu juga perlu diperkirakan sehingga nanti kalau misalkan di print itu kan akan terlihat ini tulisannya terlalu kecil atau terlalu besar atau seperti apa. Saya lanjutkan. Nah, ini yang terakhir dan paling penting adalah proofread. Proofread itu kita baca ulang. Mulai dari awal, akurasi penulisannya seperti apa, hindari adanya typo-typo, ya sebisa mungkin nggak ada lagi typonya. Kalau memang kurang teliti, merasa kurang teliti, bolehlah minta tolong sama temennya supaya bisa melihat apa sih yang masih keliru, apa sih yang masih salah. Nah, kemudian ejaannya juga sesuaikan dengan ejaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Yang kalaupun nggak baik dan benar, paling nggak orang yang baca tuh bisa paham. Kemudian susunan kalimatnya atau grammar ya kalau dalam bahasa Inggris. Nah, susunan kalimat ini juga perlu dilihat juga sehingga kalimat-kalimat ini enak dibaca, tidak terbalik-balik. Kemudian format ya seperti tadi artinya memang ketika kita menggunakan huruf ya pilihlah huruf yang memang itu mudah dibaca. Kemudian secara tampilan juga kerapiannya juga perlu dipertimbangkan sehingga nanti secara tampilan itu enak dilihat. Gitu. Ini tipsnya. Yang pertama clear, jelas, rapi. Ya, jelas ini dari tulisannya, kemudian rapi itu dari tata letak, kemudian susunannya. Di sini kalau ada yang anak desain grafis, hati-hati. Karena biasanya perusahaan-perusahaan itu mempersyaratkan harus berapa kilobyte begitu ya. Kalau misalkan terlalu banyak gambar, maunya bagus, desainnya bagus, tapi ternyata filenya terlalu besar. Nah, ini juga jangan sampai nanti malah filenya tertolak. Kemudian concise, relevan sesuai dengan kebutuhan. Jadi kalau tadi ada pertanyaan apakah memang harus sesuai dengan apa namanya yang ada di kita, artinya apakah harus beda-beda untuk setiap kebutuhan? Jawabannya iya. Jadi setiap kali ada kebutuhan CV ya lebih baik kita membuat yang baru. Nah, kalau untuk CV yang all, itu adalah punya kita. Jadi itu pegangan kita. Sehingga nanti ketika kita butuh, kita akan tinggal cup, tempel, gitu. Jadi kayak yang kemarin saya kirim ke Mas Reza itu memang saya gunakan untuk di Kementerian Ketenagakerjaan. Nah, itu CV terakhir saya yang saya pakai di Kementerian Ketenagakerjaan. Saya udah males tuh mau ngedit-ngedit lagi. Ya udah, saya masukkan gitu aja ketika saya diminta CV-nya. Kemudian lengkap dan informatif ya sebisa mungkin dalam 1 atau 2 halaman itu berisi mengenai penjelasan kita secara lengkap. Konsisten, ini maksudnya fontnya ya konsisten, tidak harus sama semuanya, tapi misalkan di bagian judul ya fontnya apa, kemudian subjudul fontnya apa, jangan misalkan subjudul yang pertama itu tulisannya Tahoma, kemudian subjudul yang lainnya pakai Arial. Nah, itu kan secara tampilan menjadi kurang pas ya. Nah, konsisten ini juga terkait dengan apa yang memang kita miliki sebagai pengalaman. Karena pernah kejadian, waktu itu ada yang menyebutkan pengalaman yang sebetulnya itu bukan pengalaman dia. Artinya palsu ya. Tidak konsisten informasinya ini tidak konsisten dengan apa yang dia sampaikan. Nah, begitu wawancara ketahuan. Ya sudah. Dia padahal waktu itu IQ-nya sangat bagus. Tapi ketika wawancara ditemukan seperti itu ya sudah kita drop.
Kemudian current ini up to date. Artinya ya kalaupun kita menuliskan pengalaman, jangan yang terlalu lama. Misalkan 5 tahun terakhir aja itu sudah cukup. Kalaupun, aduh kok sedikit banget ya, paling 7 tahun terakhir lah, itu udah paling lama. Kemudian ketika menuliskan pendidikan, ya tuliskan 2 pendidikan yang terakhir saja. Kalau itu untuk organisasi-organisasi yang baru, kecuali kalau untuk yang ada formnya begitu, istilahnya sudah ada formnya pendidikan SD-nya di mana, SMP-nya di mana, SMA-nya di mana, silakan disebutkan. Tapi kalau itu memang CV itu kita buat untuk diri kita sendiri, artinya kita melamar di organisasi tidak ada form untuk isiannya, silakan cukup diisi dengan 2 jenjang pendidikan terakhir saja. Gitu. Karena kalau ikut kuliah S1 pastilah sudah pernah SMA. Kalaupun dia itu SMA atau SMK, pastilah sudah pernah SMP. Nah, itu cukup 2 pendidikan terakhir, 2 jenjang pendidikan terakhir saja yang disebutkan. Nggak perlu sampai TK-nya di mana, playgroup-nya di mana, gitu nggak perlu ya. Itu. Nah, kemudian hal lain lagi adalah cara memberikan nama ketika kita menuliskan CV. Ini penting. Karena apa? Jangan sampai namanya cuman kurikulum vitae. Kalau namanya hanya kurikulum vitae, payah. Jadi nanti misalnya di Dropbox, perusahaan sudah punya istilahnya folder untuk semua pelamar gitu ya. Semuanya namanya kurikulum vitae. Nah, punya kita nggak akan terlihat, nggak akan terdetek. Tapi berikanlah nama, misalkan namanya dulu, misalkan Diana Ratri CV. Nah, itu dikasih nama. Jangan cuma kurikulum vitae, nah ini kurikulum vitae-nya siapa, nanti itu akan menyulitkan bagi rekruter atau orang-orang panitia yang melaksanakan seleksi. Gitu. Jadi mudahkanlah urusan orang lain. Itu yang bisa saya sampaikan. Kalau nanti mau baca lebih lanjut, materinya juga sudah saya upload yang di bit.ly CV Diana, nah itu sudah ada di situ materi yang tadi. Kemudian kalau mau baca lebih lanjut tentang karir, itu bisa dibaca di karirkitakita.blogspot.com atau bisa juga dibaca di pembelajarpsikologi.blogspot.com. Itu di situ juga saya share beberapa tentang wawancara, tentang memilih karir, tentang menulis CV, itu juga ada. Kalau mau ada yang mau didiskusikan, silahkan. Boleh DM di Instagram saya, boleh. Yang sering saya buka aja ya. Kalau Twitter itu jujur saya akhir-akhir ini jarang. Kemudian mau di WA juga saya nggak masalah. Mau di email juga itu alamat email saya sudah ada. Silahkan kalau mau di-scan aja, nanti udah otomatis tuh tersimpan identitas saya. Gitu. Saya kira itu Mas Khalil yang bisa saya sampaikan. Siap, Mbak. Terima kasih banyak, materinya sungguh luar biasa. Iya. Jujur saya baru fokus terkait CV. Karena pekerjaan saya kan termasuk salah satu yang tidak tidak mengirimkan CV karena sudah langsung kemarin. Iya. Langsung ya ditempatkan ya. Berarti dulu pendidikannya dari STAN terus langsung gitu. Iya, Mbak. Jadi iya. Ilmu yang sangat bermanfaat lah. Apalagi kan sekarang di posisi organisasi mungkin terkait CV ini sangat berguna, khususnya bagi yang dari umum. Sebelum tanya jawab, kita kuis saja dulu gimana, Mbak? Boleh. Kayak kuis ya, teman-teman ya. Silakan disiapkan materinya atau contekannya tadi. Ya, kira-kira apa saja yang sudah disampaikan oleh Mbak Dian. Jadi nggak jauh-jauh kok dari yang disampaikan Mbak Dian. Nanti teknisnya simpel aja. Nanti saya kasih pertanyaan sebelumnya, yang bisa mengetahui jawabannya langsung raise hand lewat aplikasi Zoom. Oke ya teman-teman ya, bisa dimengerti ya. Wah, ini saya harus ikut merhatiin nih siapa yang duluan. Dari teman-teman co-host juga perhatikan ya, bisa memilih, bisa ada berapa layar ini? Ada 3 layar. Peserta yang
bisa menyampaikan di peserta yang raise hand duluan. Oke. Jeng 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 jeng. Biar Jeng, jeng, agak jeng, jeng. dramatis, Mbak. Pertanyaan Harusnya pertama. besok pakai Kahoot, Mas. Oh iya, cocok gitu. Bisa Heeh, nanti kalau di pakai Kahoot kan form lebih fair evaluasi ya. ya. Heeh. Ya langsung pertanyaannya pun juga bisa banyak. Betul. Yang pertama, silakan teman-teman, ada 7 macam atau 7 hal yang perlu disampaikan di CV. Ya, itu materi di awal. Silahkan apa saja. Oh ya, ini langsung Mbak Putri Wulan Agustin. Ya, langsung ini. Monggo silahkan. Bisa di unmute sama videonya mungkin bisa dihidupkan biar kelihatan di layar. Nanti Mbak Dian yang jadi jurinya ya. Boleh. Cek. Aduh. Sinyal pun. Mana ini mbaknya? Mohon izin saya matikan videonya aja Mbak. Oh ya, Sinyalnya. boleh. Tadi yang resen pertama Putri Wulan Agustin bisa di unmute. Kemudian disampaikan jawabannya. 7 hal yang perlu dicantumkan di CV. Kalau mau dijelaskan sekalian boleh. Kalau hanya disebutkan juga nggak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai jawaban yang tadi di dalam pertanyaannya disebutkan dalam apa ada 7 kurikulum vitae yang berisi informasi yang detail. Yang pertama itu ada data diri. Data diri itu sudah termasuk nama lengkap, tempat tanggal lahir, email dan nomor telepon atau nomor HP itu sudah menjadi hal yang wajib dicantumkan dalam CV tersebut. Lalu ada pendidikan, prestasi dan penghargaan, pengalaman kerja, publikasi, atau maksudnya mungkin contohnya tugas akhir. Lalu ada pengalaman organisasi dan volunteer yang contohnya mungkin kegiatan yang sifatnya sukarela. Oke, benar banget Mbak Putri. Mana Mbak Dian? Oke. Selamat Mbak Putri. Nanti akan dihubungi oleh Catat panitia loh ya. kayaknya sama Mbak Putri tadi kayaknya dia buka catatannya. Iya, Rajin banget makanya nyatet. buka contekannya ya. Iya. Luar biasa. Kemudian pertanyaan berikutnya, teman-teman nggak perlu berkecil hati, masih ada pertanyaan berikutnya. Ini ada 2 pertanyaan ya Mas Reza ya? Atau berapa? 10? Iya, boleh 2. Kalau 10 2 nanti ya? Surprise-nya ada berapa? door prize-nya sesuai sama waktu sih. Oh. Ya. Oke, 2 yang saya lanjutkan ya. Teman-teman bisa raise hand kembali. Mbak Putri saya lower hand dulu ya. Pertanyaan berikutnya ada 5. Tadi kan ada 7, sekarang ada 5. 5 tips untuk CV. Ya, silahkan. 5 tips untuk CV. Tadi clue-nya depannya huruf C semua tadi. 5C ya. Ya, ada Alfian Fajri Nasrullah, MM Chandra Nagara, Hendri Rinaldi Undip. Ini berdasarkan
yang resen duluan. Bisa nanti kalau salah nanti langsung ke peserta berikutnya ya. Dari Alfian Fajri Nasrullah, silahkan. Teman-teman co-host bisa dibantu. Alfian Fajri Nasrullah. Wah, ditinggal tidur kayaknya. Saya hitung sampai 5. Halo? Mas Alfian? Oh ya, ini dia Mas Alfian. Oke. Silahkan Mas. Bisa. Suaranya enggak dengeran ya? Atau cuma saya aja? Videonya boleh dimatiin aja, Mas. Di sini ada keterangannya nih kalau bandwidth-nya kurang. Iya ini. Mas Alfian. Gimana Mas Alfian? Ini jaringannya yang nggak bagus dia. Iya. Ini saya matikan videonya. Oke, lanjut ke yang resen berikutnya ya. Mohon maaf Mas Alfian ya, mohon maaf. Mas Elza tadi duluan loh, tapi dia nggak di aplikasi, tapi angkat tangan langsung kelihatan dari videonya. Oh gitu, oke. Karena udah dipilih dari Mbak Dian, monggo Mas Elza ya. Silahkan. Mas Elza. CV clear, jelas, rapi, terus yang kedua relevan, terus sesuai kebutuhan, yang ketiga lengkap dan informatif, yang keempat fontnya konsisten, yang kelima up to date informasinya. Gimana Mbak Dian? Benar. Benar. Benar, Wait, selamat Mas Elza. Alhamdulillah selamat. Untuk teman-teman yang lain jangan berkecil hati ya. Nanti kalau dimungkinkan ada kuis lagi, kalau tidak dimungkinkan untuk acara-acara sesi berikutnya, insya Allah masih tetap akan diberikan kuis. Oh iya, ini mumpung orangnya masih di sini nih, Mas Elsa yang kirim CV juga ya. Nah, saya review sekalian Iya. boleh ya? monggo silakan sekalian pas. Oke. Ini punya Mas Elza. Nah, Mas Elza ini juga udah rapi kalau secara tampilannya. Nomor teleponnya udah saya tutup ya, Mas. Nanti takutnya banyak cewek-cewek yang mau nelpon. Kemudian, nah ini Mas, apa namanya, di sininya kan udah bagus nih, building designer. Nah, kemudian yang jadi jomplang itu adalah gemar memelihara ikan. Ya, jadi nggak konsisten ya. Sama ini, sama building desainernya, ini jadi nggak konsisten sama yang pelihara ikan ini, gitu. Nah, kemudian, sekarang udah semester berapa, Mas? Semester 5. Semester 5? Iya. Oke. Kemudian ini harus dipertimbangkan, jadi perusahaannya apa, sehingga nanti kalau memang itu, misalnya perusahaan apa ya, konstruksi, tapi yang konstruksinya misalkan konstruksi kolam ikan gitu ya boleh lah, sambil gemar melihara ikan gitu nggak apa-apa, tapi kalau ini konstruksi jembatan, terus di sini gemar memelihara ikan, ya nggak usah disebutin gitu. Nah, kemudian ini juga Persinas Asat, ini juga tidak ada kaitannya dengan bangun gedung ya. Ini nggak ada kaitannya. Hanya saja nanti ketika Mas Elza ikut wawancara, ini yang perlu disebutkan adalah saya adalah atlet. Sehingga saya terbiasa hidup secara sehat. Nah, untuk menunjang pekerjaan saya, maka saya
mengikuti kegiatan ini. Nah, ini nanti ketika wawancara itu bisa disebutkan seperti itu. Kalau wawancara panjang nanti materinya. Makanya kemarin waktu Mas Reza minta saya materinya, kalau saya nyampein wawancara mungkin jam 5 sore belum selesai. Gitu. Ini baru CV aja kan udah sampai 1 jam lebih ya. Kemudian, nah ini pelatihan soft skill, ini juga soft skill-nya. Ini di sini isinya apa, Mas? Maksudnya mencapai golden class, kemudian brief camp. Nah, ini isinya apa? Nah, kemudian ini lagi ya, merintis usaha di bidang ikan beta dan gupi. Besok kalau saya pulang ke Jogja, Mas Elza di Jogja ya? Iya. Besok saya mau beli ikan beta sama gupinya, ada nggak? Siap, ada. Ada. Di ini kan di PPM ya? Iya, PPM Jogja. Oke. PPM yang di Kepo. Kepo. Ya. Ya udah besok tak beli di sana. Kemarin anakku soalnya mau nyari beta tak ingin besok terus. Nah, kemudian ini follow me Instagram. Nah, ini Instagramnya ini isinya mendukung pekerjaan nggak? Artinya kan ada ya memang Instagram yang mungkin disajikan karya-karyanya Mas Elza mengenai bangunan, atau ada isi ikannya, atau mungkin ada isinya ketika main bola. Nah, kalau memang ini isinya lebih ke personal blog yang nggak ada kaitannya dengan pekerjaan ini, nah ini nggak usah. Kemudian yang breeding fish ini udah bagus nih, AutoCAD, SketchUp, Photoshop, Corel Draw, habis itu breeding fish. Nah, ini juga ganggu ya Mas ya. Jadi ininya dihilangkan aja, bahwa ini breeding fish ya itu urusan lain lah ya, termasuk online shop. Kemudian urutan pengalamannya ini juga sebutkanlah dari yang terakhir. Jadi 2020 dulu, baru nanti yang 2019. Sama seperti yang pendidikannya juga sebutin dari yang akhir dulu. Kemudian yang SD sama SMP nggak usah disebutin. Nanti TK ini mau sebutnya juga nanti, nggak usah ya. Gitu, Mas Elza? Cukup ya? Ada pertanyaan Mas Elza? Ada pertanyaan? Untuk sekarang belum ada. Terkait yang di CV-nya? Kalau untuk desain sudah bagus. Nah, ini fotonya juga sudah foto formal ya, dibandingkan yang punya Mbak Hana. Tadi kan kepotong, kemudian kurang formal juga. Ini sudah bagus. Gitu. Kalau nggak ada, saya jawab pertanyaan mentor tadi ya. Ya Mbak, silakan Mbak. Ini pertanyaannya seru-seru kayaknya ini tadi. Saya baca. Iya, banyak pertanyaannya soalnya. Ini tadi sudah terjawab ya, setiap pekerjaan memiliki requirement yang berbeda-beda. Apakah sebaiknya kita selalu mengupdate CV? Jawabannya iya. Kemudian CV berbahasa Inggris atau bahasa Indonesia yang lebih dilihat, tadi sudah ada. Jadi kalau lowongannya bahasa Inggris, tulislah dengan bahasa Inggris. Kalau lowongannya berbahasa Indonesia, ya jawablah dengan yang bahasa Indonesia. Begitu. Nggak kelihatan ya, ternyata saya baca sendiri, pantesan. Nah, ini sudah kelihatan ya pertanyaannya? Berbahasa Inggris atau yang bahasa Indonesia yang lebih dilihat? Yang lebih dilihat adalah yang paling sesuai. Gitu. Termasuk tadi tampilan kertas, tampilan warna. Gitu ya. Kalau saya tadi warnanya hijau, dari kemarin-kemarin warnanya hijau gitu. Oke, saya pernah tahu teman saya yang berbohong di CV-nya tidak sesuai dengan pengalaman. Itu gimana? Nah, ini tadi juga sudah saya bahas. Jadi jangan khawatir, kebohongan-kebohongan ini akan ketahuan pada waktunya. Kami, psikolog itu diajarin sehingga tahu orang itu bohong atau tidak. Itu. Kalaupun nggak ketahuan di satu tempat, kalaupun akhirnya tahu nggak? Artinya tahu nggak kalau temannya ini ketahuan atau enggak gitu. Kalau nggak ketahuan, justru semakin berbahaya.
Karena apa? Kalau ketahuan di awal tuh enak. Tapi kalau ketahuan di akhir, ini pun pernah terjadi karena kebohongan ini kemudian berakhir pada pemutusan hubungan kerja yang sangat tidak mengenakan. Artinya dipecat. Gitu. Nah, ini hati-hati ya. Kalau sampai seperti itu kan malah jadi bahaya dan memperburuk citra dirinya, citra keluarganya, malah malu-maluin gitu ya. Nggak usah bohong-bohong kayak gitu. Yakin kan kalau Allah itu ngasih rezeki itu nggak disangka-sangka. Jadi yakin aja bahwa ya kalau kita nurut sama Allah ya pasti Allah kasih rezeki gitu. Apa yang perlu disiapkan sebelum wawancara? Wah, ini mulai bahas-bahas wawancara juga. Nanti di slide share saya, itu ada juga materi yang tentang wawancara. Bisa dicari di situ, wawancara itu yang harus disiapkan apa saja. Yang harus disiapkan, tentu saja kita perlu membaca kembali CV yang kita sudah kirimkan. Kalau kita belum, istilahnya kita lupa, itu kita bisa membaca CV kembali itu bisa membantu untuk mengingat. Gitu. Jadi ya kita ingat kembali apa yang sudah dituliskan sehingga nanti ketika wawancara itu nyambung dengan saat wawancara. Karena ketika wawancara itu yang ditanya adalah tentang diri kita, kemudian tentang apa yang sudah kita tuliskan gitu. Mas Alfian, ngangkat tangan lagi ada apa Mas Alfian? Mas Alfian, nggak respon ya? Apa mau minta door prize lagi mungkin? Itu. Nah, ini yang perlu disiapkan sebelum wawancara. Kemudian, hal yang lainnya, untuk mengurangi kecemasan, cemas itu boleh kok. Kalau teman-teman yang sudah biasa bertemu dengan saya di Jogja maupun di Jakarta, teman-teman itu sudah hafal. Saya itu sebetulnya cemas ketika ngomong seperti ini. Mas Walil percaya nggak kalau saya ngomong ini cemas? Nggak kelihatan sih, Mbak. Nggak kelihatan. Jadi cemas itu boleh, yang penting nggak kelihatan. Ya. Wajar berarti Jadi, ya. Cemas wajar. Wajar. Dan itu wajar. Karena apa? Justru cemas yang bisa kita kelola itu bagus. Artinya ketika kita cemas, kita akan mencemaskan, oh jangan-jangan nanti ini. Sehingga kita melakukan langkah-langkah antisipatif begitu. Itu bagus. Ini kalau nggak percaya, tangan saya ini berair sekarang. Tangan sama kaki saya itu berair. Dan itu terjadi selalu setiap saya berbicara di depan umum. Jadi, kalau ini rahasia umum ya. Saya tuh kalau ngomong di depan umum tuh saya sebetulnya cemas. Padahal udah sering juga ya, Mbak? Iya. Ya, termasuk bicara di kementerian pun saya begitu. Tapi ya nggak apa-apa. Cemas itu boleh, yang penting nggak kelihatan. Itu ya. Itu. Nah, kemudian yang perlu disiapkan lagi sebelum wawancara, kenali tempat wawancaranya di mana, jam berapa, jangan sampai salah jadwal. Kemudian siapkan pakaiannya. Pernah waktu itu ada yang wawancaranya bagus, tapi aroma tubuhnya itu sangat mengganggu. Kan tentu saja ini juga mengganggu proses wawancara. Nah, yang lainnya nanti kita bahaslah nanti kalau saya dikasih kesempatan lagi bahas tentang wawancara, karena nggak akan selesai nih kalau saya bahas wawancara. Sesi yang lain ya? Ya, saya jawab dulu pertanyaan yang lainnya. Oh, ini tadi udah ya, saya pernah tahu teman saya. Bagaimana cara melamar pekerjaan yang belum pernah punya pengalaman? Karena kebanyakan lowongan pekerjaan pasti ada syarat pengalaman kerjanya. Ketika perusahaan ini mempersyaratkan pengalamannya 0 sampai 2 tahun, nggak masalah. Artinya tetap aja dimasukkan. Kemudian, pengalaman-pengalaman ini seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa pengalaman kerja praktek, kemudian pengalaman volunteer, itu juga bisa dijadikan sebagai pengalaman. Termasuk misalkan, oh ketika KKN saya membantu pemetaan wilayah. Nah, ini misalnya itu menjadi pengalaman yang kaitannya geografi, ya itu sudah bagian dari pengalaman. Gitu. Jadi pengalaman itu tidak harus selalu dia bekerja di perusahaan mana, itu tidak harus.
Itu ya. Bagaimana jika saya tidak mempunyai pengalaman di berbagai organisasi di kampus? Di luar kampus punya enggak? Kalau punya di luar kampus, enggak masalah. Boleh cek di LinkedIn saya. LinkedIn saya itu menyebutkan saya adalah mentor di PPG. PPG itu kan bukan organisasi kampus ya. Tapi itu ada kan kaitannya dengan psikologi ada. Saya sebagai mentor. Kemudian dia organisasinya di luar kampus. Dan itu saya mulai sejak saya kuliah S2. Jadi saya mendampingi PPG itu sudah cukup lama. Dan saya memang melakukan hal-hal yang di situ. Jadi organisasi ini tidak hanya yang terbatas di kampus. Justru organisasi di luar kampus itu pun tidak kalah hebatnya. Gitu. Jadi kalau misalkan di kampus, misalnya nih ya wawancara, ketika wawancara itu kita bisa memberikan jawaban begini, saya banyak berorganisasi di luar kampus. Di luar kampus ini memberikan saya kesempatan untuk mempelajari orang-orang dengan latar belakang yang berbeda. Tuh kan, dapat wawancara. Gitu. Lanjut, apakah bisa membuat CV yang menarik jika masih seorang mahasiswa, masih belum mempunyai pengalaman, dan juga saat sekolah tidak ikut suatu organisasi? Oke, sangat bisa. Mumpung sekarang masih mahasiswa, artinya tugasnya sekarang adalah mencari pengalaman dan ikut organisasi. Gitu. Gitu ya. Karena mumpung masih mahasiswa, kalau nanti sudah lulus kan repot. Mau cari pengalaman mahasiswa kan repot. Mumpung sekarang masih mahasiswa, masih bayar sebagai mahasiswa, silahkan gunakan aktif. Jangan mahasiswa kupu-kupu ya. Paham ya? Mahasiswa kupu-kupu, kuliah, pulang, gitu doang. Jangan. Oke. Bagaimana template dan format yang baik untuk membuat CV agar menarik untuk dilihat? Seberapa besar pengaruh berkas tambahan seperti sertifikat untuk mendongkrak CV kita? Yang pertama, template dan format yang baik itu ya tadi yang terpenting adalah rapi, kemudian eye-catching, kemudian yang lainnya adalah ya memang secara warna itu ya jangan terlalu rame. Kemudian juga boleh kok warnanya hitam putih saja cukup, asal menarik untuk dilihat. Jadi jangan kalimat-kalimatnya jangan panjang-panjang, cukup pointer-pointer begitu saja sehingga memudahkan bagi pembaca. Pengaruh berkas tambahan sertifikat untuk mendongkrak CV, ini pengaruhnya akan besar jika sertifikatnya sesuai dengan tujuan pembuatan CV-nya. Kalau misalkan sertifikatnya sertifikat menang lomba 17 Agustus gitu, yang nggak ada kaitannya sama pekerjaan yang dilamar atau nggak ada kaitannya dengan CV yang dibuat, ya tidak akan mendongkrak. Meskipun tebalnya 100 halaman, tapi kalau nggak ada kaitannya, ya malah memperbanyak file yang nyebelin ya. Kemudian, apakah besar pengaruh orang yang religius dalam suatu instansi atau perusahaan? Ya pasti besar. Kalau ditanya besar pengaruhnya pasti besar ya. Termasuk misalkan ini yang terjadi pada saya. Jadi kalau saya mau kaya dari kemarin, sudah terjadi kemarin-kemarin. Jadi profesi saya itu dulu tuh, saya itu pengennya itu bekerja sebagai pengacara. Tapi sama orang tua saya nggak boleh, katanya nanti rawan sogokan. Kemudian saya kuliah psikologi, terus saya bilang sama orang tua saya, sama ibu saya, tuh saya bilang gini, lah gini aku loh jadi psikolog, ternyata banyak juga yang mau nyogok. Saya bilang gitu. Jadi ya religius ini ya dimanapun penting. Dan religius ini tidak selalu berkaitan dengan agama. Mari kita open mind. Bahkan saya punya teman-teman yang tidak punya agama, tapi religiusnya luar biasa. Saya 2 bulan yang lalu, saya kos bersama teman-teman di Tionghoa, teman-teman orang-orangnya Tionghoa semua.
Dan ketika saya meletakkan makanan di kulkas, tidak secuil pun makanan saya hilang. Kemudian saya pindah kos. Yang di sini itu banyak muslimnya. Dan ternyata telur saya gelundung entah kemana. Di kulkas itu kan, kulkasnya di kos itu kulkas bersama. Telurnya gelundung entah kemana, susunya entah lari kemana. Ini yang terjadi. Jadi religius itu tidak selalu berkaitan bahwa Anda punya agama atau tidak. Gitu. Jadi ya, kalau ditanya pengaruhnya besar, pasti besar. Anda tahu ya, di Jepang itu kan orang kan agamanya apa? Tapi mereka religius, menghargai orang lain, menjaga barang-barang orang lain, kalau nemu barang ya ditemuin, sampai ada candaannya. Kalau misalkan nanti ada barang-barang orang Indonesia yang piknik ke sana itu hilang, ya itu paling-paling yang ambil ya orang Indonesia sendiri, kan malu ya jadinya. Tapi ya memang itulah yang terjadi. Jadi kalau jawabannya besar, pengaruhnya besar dan penting. Gitu. Kemudian, apakah kepanitiaan organisasi dan kegiatan volunteer dapat mempengaruhi dalam dunia kerja? Mempengaruhi ya, sangat mempengaruhi. Ketika kita menjadi panitia, mengikuti organisasi, mengikuti kegiatan volunteering, itu pasti tidak dilakukan sendiri. Pasti ada timnya. Nah, disinilah membuat kita berkesempatan untuk kerjasama dengan orang lain. Kalau misalkan kita nggak pernah melakukan itu, nggak pernah berorganisasi, kerja sendiri terus, ya nanti ketika bekerja itu biasanya juga akan sulit bekerja sama dengan orang lain. Nah ini nih, banyak teman-teman yang secara kecerdasan itu tinggi, tapi ketika kerja sama-sama orang itu suka meremehkan. Padahal ketika bekerja di perusahaan itu nggak ada pekerjaan yang semuanya itu dikerjakan sendiri. Pasti ada bagian yang kita kerjasama dengan orang lain. Jadi kalau ditanya apakah mempengaruhi, ya mempengaruhi dan pengaruhnya besar. Dan kalau Anda ikut organisasi, ikut kepanitiaan, dan volunteering, itu pengaruhnya positif. Perlukah mencantumkan posisi yang diinginkan di dalam CV? Jawabannya adalah perlu. Kayak punya saya tadi ya, saya kan mencantumkan di situ sebagai trainer, sebagai manajer. Nah, itu perlu dicantumkan. Gitu. Sehingga orang yang membaca pun juga fokus, oh ini lamarannya masuk kemana. Lanjut, dokumen pendukung apa saja yang dapat dicantumkan dalam CV? Kalau dokumen ini tidak dipersyaratkan untuk dicantumkan, itu tidak perlu. Kecuali kalau memang diminta. Biasanya cukup sertakan sertifikasi yang mendukung, maksimal 2 saja, nggak perlu banyak-banyak, yang sesuai yang ada di CV. Kayak misalkan tadi Mas Elza tadi ada Corel Draw, kalau dia punya sertifikasi Corel, ya itu dicantumkan aja di situ. Kemudian misalkan punya yang HRGA Manager itu tadi, misalkan punya SAP gitu ya, nah itu dicantumkan juga di situ gitu. Jadi kalau ditanya berapa, itu tidak ada bakunya harus berapa, kalau apa saja, ini yang mendukung. Artinya dokumen pendukung ini yang relevan, jangan yang nggak ada kaitannya dicantumkan, ya nggak usah. Gitu. Itu. Kemudian bagaimana saya jika tidak mempunyai pengalaman berbagai organisasi di kampus? Cari yang di luar kampus. Jawabannya itu. Udah ya. Kemudian izin bertanya, bagaimanakah cara membuat orang HR tertarik dengan CV kita di saat kita baru lulusan SMA? Kalau lowongan untuk lulusan SMA, pasti HR itu mau membaca apabila kita menuliskan CV dengan cara yang smart. Jangan cuma handphone ya yang smart, tapi nulis CV juga perlu smart. Ya seperti tadi itu, komponen-komponennya lengkap, kemudian ketika di print ya jangan pakai kertas yang tipis ya, kertas HVS 60, jangan, 70 pun jangan. Kalaupun memang mau pakai kertas HVS biasa, pakailah kertas HVS yang tebalnya itu 80 gram. Tebal begitu, sehingga nanti tidak mudah terlipat,
ketika orang megang itu juga mantep, nggak males-males gitu ya, dan nggak gampang kotor atau nggak gampang terlipat itu tadi. Itu untuk membuat orang HR tertarik. Kemudian ya cantumkan fotonya ya yang rapi, tapi nggak perlu banyak editan gitu ya, fotonya banyak editan, nanti begitu orang HR-nya ketemu malah pingsan, ya jangan. Lanjut, perlukah mencantumkan foto dengan background yang baik? Background yang baik ini maksudnya yang seperti apa ya? Kalau saya cukup yang formal saja. Jadi ketika memang kita melamar suatu pekerjaan itu adalah proses yang formal, ya cantumkan foto yang formal. Kecuali jika perusahaannya kayak tidak perlu memberikan foto yang formal, ya benar formal, tapi background-nya itu tidak harus hitam atau merah atau biru. Gitu. Nah, ini ya sebaiknya background-nya ya background yang formal saja, jangan baru piknik dijadikan yang formal. Merah, silahkan. Aspek estetika penting nggak? Sangat penting. Brosur tentang diri kita menarik, ya nggak ya penting. Pendidikan SD, SMA perlu ditampilkan di sini tidak? Tadi udah ya, kejawab ya. Jadi pendidikan yang terakhir saja, 2 pendidikan terakhir itu sudah cukup, nggak perlu sampai aduk. Jika ditanya berapa gaji yang kamu inginkan, apakah pertanyaan itu ada? Sering ada. Nah, itu. Kalau ditanya yang pertama, caranya survei dulu. Mungkin ada kakak kelas kita, kakak angkatan kita, tetangga kita, saudara kita yang kerja di perusahaan itu. Kira-kira gajinya berapa? Tentu ya yang ditanya, yang posisinya sama dengan yang dilamar. Jangan kita nanyanya sama direkturnya, gajinya berapa? Yang direktur, ya jangan juga. Gitu. Nah, kemudian lain juga pertimbangkan. Artinya kalau memang ini pengalaman, ya bolehlah kita menawar gaji yang lebih tinggi daripada standar. Tapi kalau belum, pikirkanlah bahwa Anda tidak selalu digaji yang berbentuk dengan uang. Tapi pengalaman itu adalah yang Anda bekerja. Gitu. Jadi nggak melulu ditanya apa gaji yang kamu, kemudian kita jawabnya, saya mau punya rumah, saya mau beli mobil, jadi saya minta gajinya 20 juta. Itu staf baru masuk, ya otomatis langsung ditolak gitu ya. Ya jangan juga gitu. Nah, ini ketika ditanya gaji, jawabannya seperti itu. Lanjut ya. Kalau CV itu baiknya pakai yang formal atau yang menarik ya saat wawancara untuk CPNS, khususnya saya di Kemdikbud Dikti. Oke. Saya tadi sudah menyampaikan di awal, ketika organisasinya adalah organisasi pemerintahan yang masih, ya, pakailah CV yang hitam putih yang seperti saya contohkan tadi, itu boleh. Atau kalaupun ada warna, ya warnanya tidak perlu terlalu mencolok. Gampang kok kalau kita ngelihat tuh, kita tinggal lihat orang itu di kantor itu pakai bajunya gimana. Beda ya, orang kerja di Google sama kerja di Kemdikbud, sama kalau kayak Melil itu kan beda kan bajunya. Nah, ini paling gampang kita gimana caranya bikin CV yang menarik atau yang pas itu seperti apa. Lihat aja orang yang kerja di situ pakai baju apa. Dah, itu pasti ketahuan kita harus bikin CV-nya kayak mana. Lanjut ya. Ini malah nulis kode. Ya. Yang baik menurut Ibu apakah harus didesain atau tanpa desain seperti yang Ibu share di awal tadi. Terkadang saya takut untuk mendesain CV karena terkesan kurang formal. Kalau mau cari yang formal gampang kok, Mas. Pakai aja Microsoft, kemudian
ada jejaring internet itu sudah otomatis. Di situ udah ada pilihannya. Saya liatin ya. Saya share screen ya. Misalnya seperti ini. Nah, kelihatan ya. Di sini udah langsung ada nih pilihannya. Ini karena saya internetnya aktif, langsung ada di sini. Nih, langsung ada di sini. Resume and cover letter. Nah, di sini udah ada nih. Tuh, desainnya ada banyak. Kelihatan ya? Mau yang biasa aja, mau yang bulat-bulat ini, mau yang ada fotonya. Nah, ini udah banyak nih pilihannya. Jadi nggak perlu desain sendiri. Kalau memang kebingungan atau takut atau cemas kalau desainnya itu kurang formal atau gimana. Nah, ini desain-desain yang sudah ada ini bisa dimanfaatkan gitu. Ini udah otomatis. Gitu. Oke ya. Saya lanjut lagi. Share screen ke yang pertanyaan tadi. Banyak ya ternyata pertanyaannya. Ini udah kejawab. Kalau memang pengalaman di bidang tertentu pengalamannya banyak, dan kalau ditulis semua justru jadi lebih dari 2 halaman. Bagaimana? Tulis yang paling relevan, yang paling berharga buat hidup kita atau buat pekerjaan kita. Jangan ditulis semua, yang baca juga capek. Gitu. Jadi tulis yang paling relevan aja. Sudah, apakah kita harus menyiapkan CV yang berbeda setiap kita melamar untuk menyesuaikan profil kita? Ini tadi udah kejawab ya? Jawabannya iya. Apakah harus melampirkan sertifikat? Kalau ada dan sertifikatnya berkaitan dengan jabatan yang dilamar atau beasiswa yang akan dilamar, yaitu cantumkan. Kalau nggak relevan, nggak usah. Apakah tidak apa-apa kalau setelah interview lalu kita ketika hendak pulang yang mewawancarai kita memberikan uang untuk transport? Takutnya itu kan tidak lazim atau ada niat lain yang terselubung. Ini pernah ikut wawancara terus dikasih uang gitu apa ya? Kalau memang yang memberikan uang itu yang mewawancarai, itu tidak lazim dan tidak wajar. Gitu. Nah, ketika mau menerima, silakan ditanyakan dulu, ini uang apa? Gitu. Tanyakan dulu, nggak apa-apa. Mohon maaf Ibu, saya di sini niatnya adalah mengikuti wawancara. Dari perusahaan tidak ada informasi bahwa saya akan menerima uang transport. Nah, uang yang saya terima ini uang apa? Misalnya begitu. Tanyakan aja nggak apa-apa. Gitu. Ini kok di sini kok banyak takut dan cemas ya? Jangan-jangan terjadi sesuatu ini. Tadi cemas, sekarang takut, nanti takut lagi. Mau tanya Mbak, kisi-kisi soal untuk dimensi psikologi itu seperti apa ya Mbak? Itu di blog saya ada. Dimensi psikologi itu apa? Maksudnya apa ya? Ini yang bertanya boleh di unmute biar saya tahu maksudnya seperti apa. Soalnya nggak ketahuan nih kalau di sini yang tanya siapa. Ada? Namanya? Bisa raise teman-teman atau langsung unmute? Kisi-kisi soal untuk dimensi psikologi ya semuanya akan hampir mirip dan sama. Ya pasti ada kecerdasan, ada kepribadian, ada sikap kerja. Paling-paling kan itu dan semuanya itu dibutuhkan. Jadi ketika salah satu gagal, ya kalau salah satunya memang tidak berhasil, ya tidak sesuai dengan kualifikasi, ya biasanya tidak akan diterima. Jadi kalau saya ditanya tentang kisi-kisi, maksudnya kisi-kisi yang ditanyakan ini seperti apa? Di blog saya itu ada tulisannya bagaimana ketika kita mengikuti psikotes. Silahkan dibaca.
Apakah menginisiasi suatu kegiatan atau komunitas dapat dijadikan sebagai suatu pengalaman? Jika iya, posisi pekerjaan apakah yang membutuhkan pengalaman tersebut? Menginisiasinya, pertanyaannya sejauh mana? Kalau menginisiasi aja tapi nggak ikut gerak, nggak usah. Berarti ini cuman booster. Tahu ya booster ya? Kayak cuman apa ya, istilahnya cuman jadi kompor aja, tapi dia nggak ikut gerak, jadi nggak usah. Ini sebenarnya pertanyaan dari teman dari Angkaca juga, Bu. Jadi ini kan yang mengadakan kegiatan Ayo Sharing Dunia Kerja ini juga termasuk Angkaca gitu. Sedangkan Angkaca sendiri kalau misalkan dibilang organisasi kayak tadi organisasi kampus atau organisasi di luar itu kan kayak belum punya badan hukumnya gitu yang menyatakan oh ini jelas gitu. Nah, ini seperti apa gitu pertanyaannya, Bu? Oke, nggak harus punya badan hukum. Yang terpenting kita jelas, kita melakukan apa di situ. Gitu. Jadi menginisiasinya ini sejauh mana? Ya misalnya nih, saya kan juga ikut Saku SPN itu saya juga ikut gitu. Nah, waktu itu saya menginisiasi bahwa semua guru-guru itu harus terampil namanya bercerita, bertepuk, cerita, dan M-nya itu apa ya? BCM lah itu pokoknya. Nah, itu kemudian ya kenapa kita kolaborasikan aja dengan kegiatan pramuka. Nah, kemudian saya di situ melakukan negosiasi. Jadi yang penting ketika kita menuliskan CV, itu ya kita tuliskan saja di CV-nya bahwa kita aktif di organisasi apa. Tulis nama organisasinya begitu. Nah, ini kalau Angkaca ini nama organisasinya apa? Ya kalau memang nama organisasinya Angkaca tulis aja di situ. Gitu. Kemudian peranannya sebagai apa? Kalau sebagai inisiator ya inisiatornya sejauh mana gitu. Ini boleh ditulis boleh, asal ketika ada wawancara itu bisa memberikan jawaban. Gitu. Itu cukup jelas? Baik, jelas, Bu. Oke. Bagaimana cara membedakan pekerjaan asli dan palsu di sosial media? Oke. Kalau lowongan pekerjaan yang asli atau palsu, sekarang ini gampang kok. Kita bisa googling di web, perusahaan itu ada atau tidak. Kemudian, yang lain lagi, biasanya ini di LinkedIn tuh udah banyak tuh. Yang mengundang, misalnya PLN mengundang wawancara, kemudian nanti disuruh naik pesawat ini, kemudian suruh bayar dulu. Nah, ini tidak pernah ada lowongan pekerjaan yang mempersyaratkan bayar duluan. Nah, ini pasti abal-abal. Kemudian, kalau mau ngecek keaslian lowongan, ini juga kita perlu berjejaring dengan teman-teman sesama pencari kerja, sehingga kita bisa sama-sama mengkonfirmasi. Ini lowongannya sebenarnya benar nggak? Nggak bisa kita jadikan sebagai cara untuk mengenali bahwa lowongan pekerjaan itu asli atau palsu. Gitu. Ketika ditanya kelemahan, kita jawabnya gimana ya? Gampang jawabannya. Dan ini sering saya ditanya seperti ini dan jawaban saya juga selalu sama. Yang pertama, sebutkan kelemahan yang memang sudah bisa kita atasi dengan alat tertentu atau sudah bisa kita selesaikan. Misal, maaf, saya ini pelupa, dan saya punya HP smartphone yang bisa saya gunakan untuk mesin pengingat. Sehingga saya bisa diingatkan oleh HP saya kegiatan saya apa. Misalkan kelemahannya pelupa. Kemudian, kelemahan yang lain, itu sebutkan kelemahan yang tidak ada kaitannya dengan pekerjaan yang kita lakukan. Contoh, saya kan psikolog. Saya itu kalau pergi kemana-mana, saya pakai angkutan itu biasanya sudah dijemput. Kalaupun ada event di luar kota, biasanya saya juga sudah dijemput sama driver. Jadi ketika saya ditanya kelemahan saya apa, dan ini asli, saya itu sangat lemah untuk arah mata angin. Di Jogja pun, saya kalau misalkan saya di Mirota Kampus gitu ya, Mirota Kampus itu swalayan yang paling terkenal di Jogja. Di Mirota Kampus itu, saya ditanya sama tukang parkirnya,
Ngaler nopo ngidul, Mbak? Ditanya ke utara apa selatan, saya jawabnya mriko. Mriko tuh ke sana. Karena saya nggak hafal arah angin. Gitu. Jadi memang itu jadi kelemahan saya. Dan itu kan nggak ada kaitannya. Psikolog itu nggak harus hafal arah angin, kecuali kalau kerjanya di bidang pemetaan, geografi, teknik sipil, nggak kenal sama namanya arah angin, ya payah. Gitu. Jadi sebutkan kelemahan yang tidak ada kaitannya dengan pekerjaan. Itu. Habis pertanyaannya. Alhamdulillah. Nggak ada lagi? Sudah selesai. Oke. Mungkin kalau ada pertanyaan yang lain mungkin bisa lewat sosmednya Mbak Dian atau lewat ke panitia nanti bisa disampaikan. Karena ini waktunya sudah cukup, Mbak. Jadi emang masih banyak banget mungkin pertanyaan-pertanyaan yang disimpan dari peserta maupun dari kita. Ya. Boleh, silakan nanti boleh di follow aja Instagram saya atau boleh di DM kalau nggak mau follow. Karena saya bukan penggila follower, jadi boleh-boleh aja kalau mau DM tanpa follow. Kemudian nggak tak jawab gitu, enggak lah. Saya bukan orang yang seperti itu. Tapi kalau mau cari informasi yang lainnya, itu ada di pembelajarpsikologi.blogspot.com atau yang tadi, karirkitakita.blogspot.com. Boleh dibuka di situ. Gitu. Ada pertanyaan yang di Zoom dan belum saya jawab? Atau pertanyaan? Insya Allah sudah dipindah ke Menti semua tadi. Oke. Ya. Ya, enak kan kalau gitu kan saya juga enak. Alhamdulillah sudah terjawab semua pertanyaannya yang di Zoom maupun di Menti. Dan di YouTube ada yang nanya? Kalau di YouTube ada Mas Riza? Nggak ada, Bu. Oke, aman. Ya mungkin itu saja, ada mungkin beberapa kesimpulan yang bisa kita peroleh. Ya, yang pertama mungkin juga tadi ada apa saja yang ada di CV, yaitu data diri, nama lengkap, tanggal lahir, email, telepon, kemudian pendidikan, penghargaan atau prestasi, pengalaman kerja, publikasi, pengalaman organisasi maupun volunteer, dan memang yang tidak diperlukan di dalam CV tidak perlu dijelaskan, tidak perlu disampaikan. Kemudian juga tadi termasuk pengalaman-pengalaman organisasi itu sangat diperlukan di dalam dunia kerja, sehingga itu juga menjadi daya tarik sendiri ketika melamar pekerjaan. Kemudian tadi juga ada tips untuk CV, yaitu 5C, clear, concise, complete, konsisten, dan current. Nah, itu juga yang akan membuat CV kita lebih menarik sehingga recruiter bisa memilih CV kita dan juga kita bisa diterima di pekerjaan yang kita apply. Kemudian juga tadi ada terkait bagaimana terkait kelemahan kita. Ya, tadi disampaikan bahwa kelemahan kita dijelaskan, tidak masalah. Kemudian dijelaskan juga solusi dari kelemahan kita. Jadi kita memang memiliki kelemahan, tapi kita bisa mengatasi kelemahan kita sendiri, seperti itu. Kemudian tadi yang agak sensitif terkait gaji, karena teman-teman mungkin yang mungkin ada yang sudah pernah wawancara kerja atau mungkin yang sering diceritakan temannya terkait wawancara kerja, terkait gaji. Tadi disampaikan oleh Mbak Dian bahwa ya berdasarkan yang pertama yaitu survei dulu. Kita survei bisa ke internet ataupun memang pegawai di perusahaan tersebut, di pekerjaan tersebut. Bagaimana? Kemudian yang kedua yaitu disesuaikan dengan pengalaman kita. Kalau memang pengalaman kita banyak ya dinaikkan dengan standar ya silahkan. Tapi kalau memang tidak ada, kalau memang belum memiliki pengalaman ya tidak melulu gaji itu adalah uang. Ya, tadi disampaikan Mbak Dian bahwa pengalaman itu juga termasuk hal yang kita butuhkan, seperti itu.
Ya mungkin itu dari saya ataupun dari Mbak Dian tadi. Siang hari ini meskipun jam-jam kritis, tapi saya lihat di layar itu teman masih antusias, meskipun ada yang di tempat tidur di sofa, tapi tidak jadi rebahan enggak ya, tapi tetap dari raut wajahnya juga masih seger-seger, alhamdulillah. Mungkin demikian dari kami. Setelah ini akan saya kembalikan ke Mas Reza selaku host. Nanti mungkin ada yang perlu disampaikan terlebih dahulu dari kami. Banyak kekurangannya, banyak kesalahannya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakallahu khairan Mas Holil yang sudah menjadi moderator. Terima kasih banyak juga Bu Diana, alhamdulillah jazakallahu khairan sudah mengisi acara ini, berbagi ilmu dan pengalaman. Nah, mungkin sebelum saya lanjutkan ke pembacaan informasi, saya mau mengajak narasumber, moderator dan peserta semuanya untuk menyalakan video. Kita foto bersama terlebih dahulu. Boleh dinyalakan videonya semuanya. Ini ada 3 slide, jadi nanti akan difoto 3 kali ya. Jadi karena nggak tahu kan kita ada di slide yang mana, jadi nanti senyum terus aja sampai kering ya. Tapi insya Allah nggak lama kok. Oke, baik, yang slide yang pertama dulu ya. Foto bersama aja, gayanya bebas. Oh, bebas. Bebas ya. Oke, udah siap ya? 1, 2, 3. Oke, slide yang kedua. 1, 2, 3. Oke, slide yang terakhir. Nah, ini slide terakhir sepertinya nggak banyak yang menyalakan videonya. Ya udah nggak apa-apa. Mungkin ada kendala di foto-foto profil ini. Ya udah. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih. Alhamdulillah jazakumullah khairan. Selanjutnya untuk informasi, saya mau mengingatkan juga kepada para peserta untuk mengisi link nanti yang saya akan kirimkan sekarang di kolom chat. Jadi nanti ini linknya berisi syarat untuk nanti mendapatkan sertifikat digitalnya, termasuk juga evaluasi kepada ASDK secara keseluruhan dan juga evaluasi kepada materinya juga. Kemudian juga saya mengingatkan juga buat menghadiri di minggu depan, ada sharing-sharingnya, mungkin yang mau pengalaman lebih spesifik di bidang apa, kayak misalkan bekerja di BUMN atau bekerja menjadi seperti Mas Holil nih gitu di aparatur sipil negara atau di BUMS dan lain-lainnya. Nah, informasi-informasi itu mungkin yang belum nge-follow bisa di-follow @angkaca, angkaca A-nya ada 2. Nah, itu nanti ada informasi-informasi tersebut. Gitu. Terima kasih juga kepada Seven yang telah memeriahkan untuk memberikan door prize-nya ya tadi. Mungkin kalau misalkan nanti di acara selanjutnya semakin antusias lagi, mungkin dipelajari juga fitur-fitur raise hand dan juga hardware-nya seperti mikrofonnya diperiksa sebelum mulai acara biar nanti nggak ada kendala teknis lagi dalam menjawab pertanyaan. Baik, terima kasih banyak atas partisipasinya. Sampai berjumpa lagi di rangkaian ASDK selanjutnya. Saya mewakili dari seluruh panitia. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam pelaksanaannya. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.